Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, salam kebajikan, swastiastu. Mohon izin untuk para saudara-saudara yang di luar sana, yang masih dalam satu jalur ilmu dinu tauhid, untuk selalu menyampaikan dan menulari saudara-saudara yang lain untuk segera dan lekas untuk mendalami dan mempraktekkan ilmu atau pengetahuan yang selama ini dipendam dan akhirnya dikehendaki sama Allah dibukakan lebar selebar-lebarnya ya. Kalau ada yang salah, kalau ada yang kurang pas, mohon dikoreksi, karena sifatnya kita adalah makhluk yang tempatnya lalai, tempatnya salah, dan tempatnya dosa. Ya maaf, bukan untuk pamer atau kesombongan, dan Anda sendiri pun ya gak tahu keseharian saya ya. Tapi alhamdulillah di detik ini sama Allah Subhanahu wa taala, saya sendiri sangat-sangat suka yang namanya istighfar dan juga sholat tobat. Karena ternyata kalau sudah semakin diangkat sama derajatnya sama Allah, itu memang kita akan penuh dengan kesadaran kalau kita itu selama ini salah dan keliru, siapa yang kita sembah dan siapa yang selalu melayani kita. Itu kita tidak pernah sadar kalau ternyata itu adalah memang mutlak Allah Subhanahu wa taala sendiri yang melayani. Makanya wujud pertobatan saya lewat sholat, istighfar, dan juga mungkin puasa untuk menebus atau merasa kalau kita itu memang banyak dosa. Dan sebelum suka istighfar atau dengan dengan mengakui kesalahan ya, mengakui dosa-dosa itu ya, saya dulu dikehendaki sama Allah untuk senang sekali dengan kalimat alhamdulillah. Karena di alhamdulillah itu mengandung kemurnian, mengandung madu, mengandung intisari yang mana memang sama Allah mungkin untuk menjinakkan ya, untuk menjinakkan nafsu. Ketika mungkin nafsu sudah jinak, maka akan terbuka yang namanya pintu gerbang yang sangat tebal, yang sangat mungkin susah ditembus ya, kalau ketika kita memang belum bisa ikhlas. Makanya konteksnya ini adalah keikhlasan dan juga ketulusan sangkut pautnya atau pendampingnya adalah tanpa pamrih ya. Kok bisa gitu ya? Kalau kita memang masih punya pamrih ya pasti akan tidak bisa menemukan keikhlasan yang sempurna. Saya dulu pernah diberikan atau ditegur sama teman itu sendiri, ya maaf, menggoblok-goblokkan saya. Ya bukan langsung menggoblokkan, tidak, hanya suatu sindiran. Beliau bicara, saya dulu goblok, kalau kerja bayarannya di belakang. Sekarang uangnya dulu baru saya kerja. Beliau juga bukan orang yang punya, tapi dia meminta imbalan di depan. Itu kan suatu wujud kepamrihan kita. Ketika masih ada seperti itu,
kita ngomongnya kemungkinan besar aja, jangan langsung menjas, itu tidak tidak ikhlas. Yang dimaksud di situ kita menjadikan alat atau selain Allah itu tujuan utamanya adalah uangnya dulu, bukan Allahnya dulu. Itu yang menurut saya kurang tepat. Jadi konsep yang di depan tadi kayak teman saya itu kok menurut saya belum sempurna, belum tepat. Karena tujuan utama apalagi di akhlak atau adat kita pasti juga sangat-sangat berbeda ya. Kebanyakan rata-rata memang untuk gaji itu pasti di belakang, kalau sudah lihat kinerjanya kan gitu. Nah, tapi apakah salah? Manusia tempatnya salah, cuma kita kan hanya mencari yang paling mendekati benar. Contoh kecilnya aja seperti itu. Jadi ketika kita diperintah seseorang, besok kerja kayak gini, utamakan dulu Allah. Oh, ini yang memerintah Allah, yang menyuruh Allah. Itu kan sudah puncak dari segalanya. Nggih, sami'na wa ta'na, insya Allah. Ketika besok dikehendaki apapun, pasti akan lebih enak dan lebih sempurna ya. Ketika kita bekerja pun lebih maksimal, dibayar ya monggo, enggak ya monggo. Apalagi untuk peradaban sekarang ya memang ada yang sistem atau orang-orang yang memang punya niat jelek, tidak ingin memberikan upah kepada kita ya mungkin. Tapi saya yakin, sangat yakinnya ketika kita yakin sama yang kuasa, ketika kita yakin sama Allah, dibayar tidak dibayar, Allah sendiri nanti yang akan mengaturnya. Maksudnya yang mengatur. Kalau kita tidak suudzon atau tidak buruk sangka, saya yakin akan digantikan. Walaupun yakin digantikan itu masih ada sedikit kotoran yang menurut saya kita masih mengharap. Ini lebih dalam lagi ya. Tapi ketika kita sudah tidak ada pamrih apapun, minimal Anda tidak akan mempunyai kejengkelan atau tidak akan mempunyai tuntutan, tidak akan punya amarah atau udara panas, hawa panas dalam diri Anda. Minimal. Jadi kan ya gak dibayar, ya sudah, saya masih bisa bernapas kok. Besok diperintah apa lagi sama Allah. Sudut pandang orang yang masih tertutup dindingnya, masih berhijab, pasti wong kok goblok men, kok lugu men. Ya udah, kita gantungkan semua sama Allah, mau gimana. Kalau Anda nanti tetap ngeyel atau tetap berkehendak, Anda meminta hak Anda akan sama saja memupuk pohon yang namanya sifat basariah itu. Sifat yang bersifat panas, bersifat nafsu. Dan itu akan menimbulkan kegelisahan, menimbulkan kejengkelan, kedongkolan, ya kan? Makanya Anda sendiri pasti sering merasakan kalau udah diikhlaskan lega. Tapi keikhlasan Anda kan belum sempurna. Bukan Anda lah, saya lah. Biar Anda sendiri, takutnya tersinggung ya. Takutnya Anda tersinggung dengan kata-kata saya aja. Makanya kita pasrahkan setulus-tulusnya, seikhlas-ikhlasnya, biar tidak terpupuk pohon basariah itu
karena sifatnya nafsu tidak bisa dihilangkan ya, karena kita masih hidup, ya minimal dijinakkan. Itu sudah puncak, itu sudah sifat basariah kita, dijinakkan. Dan contoh lagi ya, kalau kita tidak sebisa ikhlas, apalagi kita nanti beranjaknya kepada ilmu kebenaran. Bukan berarti ilmu kebenaran konteksnya bukan ilmu yang dianggap paling benar ya, karena nanti porsinya atau tahapan masing-masing orang itu beda-beda, karena bahasanya akhirnya paling pas itu hanya kebenaran menurut Tuhan yang Maha Esa. Kalau menurut makhluk tahapannya beda-beda, porsinya beda-beda. Ketika di dalam suatu ajaran agama apapun, ajaran atau agama itu tidak akan pernah salah. Agama atau ilmu atau pengetahuan itu tidak akan pernah salah, apalagi ajaran yang memang itu mengajarkan kebaikan ya, bukan ajaran keburukan. Yang salah itu oknumnya, makhluknya. Yang salah itu penerimanya. Anda koreksi sendiri kan, Rono bentang adus, bentang ganteng, bentang ayu, itu ajaran yang sangat benar. Tapi ketika hati Anda masih punya selimut yang sangat tebal atau selimut yang bermacam-macam, itu pasti banyak timbul kejengkelan yang, saya kok disuruh mandi padahal dia belum mandi, saya sudah mandi kok masih disuruh-suruh, saya nggak mandi aja udah ganteng kenapa harus mandi. Itu kan selimut yang bermacam-macam itu. Yang salah kan bukan ajarannya, tapi kan yang diajari. Tetap penerimanya itu akan menanggapi yang bermacam-macam gitu. Makanya contoh, selama agama Anda sendiri masih menganggap orang lain atau menganggap sesuatu selain Allah itu salah, segala sesuatu yang Anda anggap menurut Anda pribadi benar atau nafsu Anda benar, dan menyalahkan orang lain, menyalahkan ajaran apapun atau sesuatu apapun pokoknya apapun Anda salahkan, itu akan timbul-timbul kedongkolan atau kejengkelan itu. Apakah itu yang diajarkan oleh agama atau yang diajarkan oleh Tuhan yang Maha Esa? Tanyakan dalam hatimu, jangan tanyakan pada pikiranmu. Tapi mungkin lewat pikiran dulu, minimal hati Anda juga nggak jenak, karena yang Anda tuju atau yang Anda gapai sebuah kebenaran, bukan yang membuat kebenaran itu siapa. Suatu contoh ya, Anda sembahyang atau sholat. Ketika Anda sholat masih diperjalankan di tahapan yang menurut Anda itu suatu yang sifatnya masih bisa menyalahkan orang, menyalahkan ajaran, apakah Anda tidak sadar atau tidak peka kalau itu akan memupuk keegoisan Anda ya, gitu ya. Makanya tadi ya maaf, sebenarnya konteksnya ini saya tadi melihat ada seorang yang beragama lah, orang yang beragama melihat
anak kecil yang sedang kholwat, yang sedang bertapa bersemedi, dan beliau ya maaf ya dengan gampangnya berkomentar, kasihan sekali anak sekecil itu sudah disesatkan dengan Mbah Darmo. Ya mungkin anak kecil itu memang diperjalankan Allah untuk berjalan di dinu tauhid lewat ilmu kejawen Mbah Darmo ya. Itu nanti otomatis beliau sendiri menyalahkan agama lain, agama selain agama yang dia percayai, karena yang dia percayai adalah agamanya, ajarannya, bukan keahadannya atau ketuhanannya. Siapa yang punya agama itu, siapa yang menghendaki, siapa yang punya agama dan punya ajaran itu. Jadi intinya ajaran itu adalah ajaran yang paling benar menurut beliau. Tapi saya yakin dalam hatinya tidak akan pernah mendapatkan kedamaian. Tapi ketika semua yang dikehendaki Allah itu sudah mutlak hak prerogatif Allah, sifat jaiznya Allah, gitu ya bahasa puncaknya. Mohon dibuka, dipelajari sifat jaiznya Allah, padahal sangat singkat dan padat. Sementara itu dulu, salam rahayu, salam Om Swastiastu, salam kebajikan, salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.